Oke, selamat pagi semua. Nah, jadi hari ini saya akan berbicara mengenai cara mempromosikan properti Anda, atau bisa dibilang cara mendatangkan traffic untuk properti yang sudah Anda listing. Nah, jadi kita bisa punya listing, tetapi kita juga harus dibekali kemampuan untuk bisa menjual juga. Nah, maka dari itu, Anda juga harus tahu cara bagaimana pemasaran yang efektif, sehingga properti Anda cepat laku. Oke. Nah, saya mulai dengan 5 elemen penting di dalam pemasaran properti. Jadi sebelum Anda pemasaran properti, Anda harus tahu 5 elemen penting ini. Karena 5 elemen penting ini, itu yang mendasari apakah properti yang Anda jual itu bisa laku atau tidak. Nah, jadi kan ada yang ngomong Midas touch. Jadi artinya segala sesuatu yang di-touch itu bisa menjadi excellent atau terjual. Nah, Anda juga butuh yang namanya Midas touch itu. Ya kan? Jadi apapun yang Anda pegang itu bisa terjual. Nah, jadi sebetulnya Midas touch ini bukan karena Anda hebat jualan, karena awal proses sampai akhir proses itu Anda menjalankannya dengan benar. Oke. Nah, jadi 5 elemen penting di dalam pemasaran properti ini Anda harus tahu, Anda harus kuasai. Oke. Jadi yang pertama, elemen yang pertama adalah sellable atau tidaknya sebuah properti. Jadi kenapa sih kok ada marketing itu yang bisa propertinya laku terus, sedangkan ada marketing yang istilahnya 1 tahun belum tentu 1 unit terjual. Nah, ini karena selektivitas dari si marketing ini di dalam memilih listing. Nah, ini Anda harus camkan. Jadi dari awal Anda milih listing, milih properti yang Anda mau mau pasarkan, itu juga penting. Nah, jadi saya analogikan begini. Kayak misalnya aktor film. Kenapa kok ada aktor yang sedemikian booming, sedangkan ada aktor yang sebetulnya skillnya bagus, tetapi nggak bisa booming? Karena satu, aktor yang bisa booming itu milih filmnya bagus-bagus, dan akhirnya dia bisa melejit. Nah, itu yang saya pelajari. Nah, jadi di dalam Anda memasarkan properti, Anda harus jago di dalam memilih listing. Jadi tidak semua listing itu bisa Anda jual, ya kan? Jadi Anda harus selektif di dalam listing. Nah, memilih listing yang selektif itu Anda bisa pakai teknik 4P. Ya kan? Jadi kalau Anda sekolah marketing, itu biasanya ada teknik 4P. Jadi apa itu teknik 4P? Yang pertama, P yang pertama adalah produk. P yang kedua adalah place atau tempat. P yang ketiga adalah price. Dan yang P yang keempat adalah promotion. Nah, jadi di dalam menganalisa sebuah listing, Anda harus lihat dulu. Produknya ini oke enggak? Ya kan? Artinya properti yang Anda pasarkan oke enggak? Lokasinya oke enggak? Jadi kadang ada marketing yang asalnya hoax itu sikat semua. Propertinya sudah mengecil belakang. Terus kemudian tusuk sate. Terus kemudian hanya bisa dilalui sepeda motor. Anda ambil aja, ya kan? Nah, kalau Anda model seperti itu, artinya Anda akan kehabisan waktu, ya kan? Ngelisting properti-properti yang tidak mungkin bisa Anda jual, ya kan? Nah, jadi di dalam Anda melisting sebuah properti, Anda harus pakai teknik 4P itu. Anda analisa, produknya oke enggak? Ya kalau bisa cari produk itu atau properti yang kotak lah.
ya kan? Jangan cari yang nyeleneh-nyeleneh kecuali jam terbang Anda sudah tinggi. Lokasi juga harus lokasi yang baik. Terus harganya ya harus price-nya ya harus marketable. Jangan price yang mahal Anda sikat, ya kan? Nah, ini teknik 4P itu Anda harus pakai. Ya kalau yang terakhir adalah promosi. Kalau promosi adalah peran kita, ya kan? Oke. Terus sellable atau tidaknya sebuah properti itu juga Anda bisa analisa melalui CMA, Comparable Market Analysis. Jadi kalau di One System itu ada namanya CMA. Jadi Anda bisa membandingkan properti ini dibandingkan kompetitor yang ada di sekitarnya, itu termasuk mahal atau tidak. Ya kan? Anda harus melakukan riset seperti gitu. Jadi kalau misalnya di daerah itu ada 5 properti yang dijual, kalau bisa punya Anda jangan yang paling mahal. Ya kan? Kalau bisa ya yang paling murah. Artinya nanti kalau ada kesempatan jual pertama di lokasi itu atau di wilayah itu, properti Anda yang bakal terjual pertama. Oke? Nah, terus di dalam mengetahui properti itu sellable atau tidak, faktor penting yang ketiga adalah komitmen vendor. Jadi penting juga, makanya kalau di Reward itu kan Anda waktu melakukan yang namanya prospecting, Anda harus juga melakukan yang namanya presentasi listing. Ketemu dengan vendor. Karena dengan ketemu dengan vendor, artinya apa? Anda tahu komitmen dari si penjual. Orang ini serius enggak? Atau orang itu hanya dagelan saja. Jadi kalau isinya hanya dagelan toh, Anda akan setengah mati, Anda buang-buang waktu, dan propertinya nggak mungkin terjual. Ya kan? Nah, jadi di dalam pemasaran properti, poin pertama, elemen penting yang pertama adalah sellable atau tidaknya sebuah properti. Ini Anda harus ingat. Jadi pinter-pinter pilih kartu Anda. Oke? Nah, terus elemen yang kedua, di dalam pemasaran properti yang akan mempengaruhi pemasaran properti Anda adalah selling point dari properti yang kita pasarkan. Nah, itu penting. Jadi kadang banyak dari kita atau dari agent properti itu tidak bisa mengidentifikasikan selling point. Jadi kalau ditanya selling point dari properti itu bingung. Anda tahu selling point ya? Artinya kekuatan dari sebuah properti itu. Apa kelebihan dari properti itu? Itu yang disebut dengan selling point. Nah, ini juga sebuah skill. Karena mengidentifikasikan selling point itu juga butuh jam terbang. Anda butuh mengasah. Ini selling point-nya apa? Nah, itu Anda harus tahu. Selling point itu bisa berupa lokasi, lokasinya bagus. Terus dekat dengan prasarana atau fasilitas. Atau properti itu sendiri, rumahnya bagus atau tidak. Nah, itu disebut dengan apa itu selling point. Nah, jadi selling point ini sebenarnya gampang-gampang susah. Karena kalau Anda nggak tahu selling point dari properti yang Anda pasarkan, nah, terus Anda misalnya bilang gini, ada sebuah rumah. Rumah itu selling point-nya katakanlah dekat sekolah, ya kan? Terus dekat dengan apa itu pasar, dekat dengan tempat ibadah. Terus kemudian apa itu juga ke kota juga enggak jauh. Tetapi Anda salah nangkep selling point. Anda ngomong sama klien, "Pak, ini rumahnya bagus nih." Ya kan? Terus juga lingkungannya enak atau terus kemudian kamarnya luas. Nah, padahal sebetulnya selling point yang diinginkan oleh klien adalah dekat dengan sekolah karena kebetulan sekolah anaknya ada di sekitar rumah yang Anda jual. Nah, jadi banyak sekali agent property gagal mengidentifikasikan selling point. Ya akhirnya berakhir apa? Gagal closing. Karena Anda selling point properti itu aja nggak ngerti kok. Ya kan? Nah, jadi Anda harus memahami. Jadi penting, makanya pada waktu Anda listing,
Jangan cuma per telepon aja. Kalau memang saya tahu pada masa pandemi ini, vendor itu memang jarang yang mau ketemu. Tetapi at least Anda harus survei propertinya. Jadi Anda mesti lihat, oke, cara produknya bagaimana, secara lokasinya bagaimana, terus areanya bagaimana, kekurangannya apa, kelebihannya apa, Anda harus tahu. Ya kan? Oke. Nah, itu elemen yang kedua yang penting di dalam pemasaran properti. Nah, sekarang elemen yang ketiga. Nah, elemen yang ketiga yang penting di dalam pemasaran properti adalah target market. Nah, kenali target market sebelum menentukan strategi pemasaran. Jadi kadang kita itu nggak ngerti. Agent properti banyak yang nggak ngerti. Kalau pegang produk ini mau jual ke siapa? Jadi kadang begini, ada waktu itu katakanlah marketing pegang properti di daerah Danau Permai misalnya. Terus kemudian dia mau flyering di daerah Mer. Berarti kalau Anda menentukan strategi seperti itu, ada kemungkinan Anda gagal mengidentifikasikan target market. Jadi kenali dulu target market properti Anda siapa. Siapa yang bisa beli atau sewa properti Anda. Nah, jadi kira-kira sopo yang kira-kira yang bisa beli. Nah, baru setelah Anda tahu target marketnya, Anda baru tentukan strategi pemasaran Anda. Oke? Nah, jadi itu sudah 3 elemen penting di dalam pemasaran properti. Terus yang keempat adalah baru tentukan media promosi yang mau Anda pakai. Apakah online, offline, gabungan keduanya. Nah, ini Anda harus tentukan. Ya kan? Dan sebisa mungkin Anda punya variasi di dalam media promosi. Jangan cuma, Pak, saya hanya bisa online saja. Nah, jadi semua offline dan online itu Anda harus pakai. Nanti saya akan lebih detail kepada media promosinya. Oke. Nah, terus elemen yang terakhir, yang terpenting adalah waktu. Ya kan? Nah, 3 bulan pertama di dalam pemasaran properti itu penting. Karena respon terbanyak adalah di 3 bulan pertama pemasaran properti Anda. Bahkan bukan 3 bulan pertama, bahkan 1 bulan pertama. Jadi pengalaman saya, waktu saya baru pegang, terus kemudian kita luncurkan properti ini, kita pasarkan properti ini, kita taruh di market. Biasanya 1 bulan pertama ini yang paling ramai responnya. Anda akan banyak ditelepon orang. Nah, tetapi setelah itu, respon akan menurun. Nah, jadi seringkali yang menjadi kegagalan adalah begini. Anda tidak berhasil mengedukasi vendor. Jadi pada waktu bulan pertama nih, Anda ada penawaran sekian rupiah. Terus kemudian Anda sampaikan kepada vendor. Vendor tiba-tiba bilang gini, Pak Andi, kan baru bulan pertama you masarkan, sudah ada yang nawar segini. Kita tunggu aja Pak Andi. Nah, kebanyakan akhirnya marketing apa? Nggak berani nge-push, dia bilang, iya Pak, bener Pak. Ini kan baru bulan pertama ya kita memasarkan, kita tunggu aja. Nah, ternyata apa yang terjadi? Pengalaman yang ada adalah tambah lama, harganya bukan tambah, penawarannya tambah tinggi, malah tambah turun. Itu yang seringkali terjadi. Jadi penting sekali Anda nge-push kepada, Anda mengedukasi kepada vendor bahwa penawaran di bulan pertama ini sangat penting. Karena itu adalah biasanya 70-80% itu penawaran tertinggi. Oke. Nah, jadi itu 5 elemen penting di dalam pemasaran properti. Oke. Nah, terus saya menitik beratkan lebih kepada target market dan media promosi yang sesuai. Oke. Nah, jadi yang satu hal yang Anda perlu ingat mengenai properti. Properti itu sifatnya lokal. Sekali lagi saya ngomong. Properti itu sifatnya lokal. Ya kan? Jadi kalau Anda listing nih di daerah let's say
daerah Kertajaya. Oke. Siapa sih pembeli properti di daerah Kertajaya? Nah, menurut data, menurut survei, menurut pengalaman saya, 60 sampai 70% pembeli itu datangnya dari tetangga atau radius 1 kilo sampai maksimum 3 kilo. Nah, sedangkan 30 sampai 40% sisanya itu baru berasal dari radius 3 kilo ini. Nah, jadi perlu Anda ingat, Anda kalau misalnya pegang properti di daerah Kertajaya, artinya Anda harus siapkan strategi bagaimana cara Anda mengkomunikasikan properti ini dijual kepada orang-orang di sekitar Kertajaya sana. Bukan Anda flyering di daerah Darmo Permai. Nah, ini strategi yang salah. Paham ya? Nah, jadi properti itu sifatnya lokal dan 60-70% pembeli adalah radius 1 sampai maksimum 3 kilo dari daerah tersebut. Nah, terus setelah Anda tahu target marketnya, media promosi untuk mentarget 60 sampai 70% lokal klien atau lokal calon klien Anda itu yang paling efektif, pertama pasti banner atau spanduk. Jadi penting sekali bagi Anda, kalau pegang suatu properti atau memasarkan suatu properti, Anda harus nego bagaimana spanduk Anda bisa naik. Karena dari spanduk, itu respon itu kira-kira bisa 20-30% total respon Anda. Nah, apalagi properti itu adalah properti komersial. Wah, itu malah lebih kenceng lagi di banner. Oke. Terus yang kedua, untuk menargetkan 60-70% lokal klien Anda adalah flyer. Jadi flyer. Jadi banyak sekarang agent properti itu sudah tidak pernah dalam hal secondary. Itu sudah tidak pernah lagi yang namanya flyering. Padahal sebetulnya flyer itu cukup kuat. Karena kenapa? Targeted. Sangat istilahnya, jadi kalau misalnya nih, Anda lagi memasarkan properti Darmo Permai Timur Gang 1. Jadi Anda flyering di Darmo Permai Gang Timur Gang 1 itu. Nah, itu kemungkinan target market yang sesuai untuk properti yang Anda pegang. Ya kan? Nah, jadi flyer itu masih efektif apabila Anda melakukannya dengan benar. Nah, setelah flyer memang sudah Anda lakukan, berikutnya apa? Open house. Jadi Anda melakukan open house. Anda ngundang semua respon yang Anda dapatkan dari banner ataupun flyer, Anda undang mereka untuk datang atau inspek ke properti yang Anda pegang. Oke? Nah, terus kemudian sosial media advertising seperti Facebook Ads atau Instagram Ads, tetapi yang sifatnya local area. Jadi Anda titikkan properti yang Anda pasarkan, terus kemudian tarik radius 1 sampai 3 kilo. Anda promosikan melalui sosial media ads. Nah, ini juga bisa ngefek. Ya kan? Tetapi memang tetap yang efektif kalau Anda mau target yang lokal itu lebih baik memang ke offline ya. Nah, setelah itu baru media lokal. Jadi media lokal seperti kadang ada enggak media kawasan di sekitar itu. Jadi misalnya nih Anda masarkan di daerah contoh Gayung Sari. Oke. Nah, di situ kan ada tempat ibadah yang cukup besar yaitu Masjid Agung. Ada tidak media promosi di Masjid Agung? Nah, itu contoh. Jadi itu bisa Anda pakai untuk mempromosikan properti yang Anda pegang. Nah, setelah itu yang berikutnya, yang terakhir di dalam mentarget 60-70% local client adalah database. Nah, jadi begini maksudnya.
Makanya kan saya tidak henti-hentinya menggaungkan bahwa Anda di dalam masalkan properti secondary, Anda harus main trade area. Nah, trade area ini jadi Anda milih suatu wilayah tertentu yang Anda tekuni wilayah itu sampai betul-betul Anda menguasai benar. Nah, Anda pasang banner di area itu, Anda promosi di area itu. Nah, kalau memang Anda sudah fokus trade area, maka database ini kan akan terbentuk. Jadi contoh, saya masarkan properti, saya fokus pusat kota, contoh. Nah, jadi database yang masuk adalah buyer-buyer yang memang cari properti pusat kota. Jadi begitu ada listing yang muncul di pusat kota, saya tinggal pakai database ini untuk saya jual properti yang saya pegang. Nah, makanya pentingnya juga database. Jadi database ini nggak bisa istilahnya instan. Kadang itu butuh waktu untuk mengkolek database sampai bisa dibilang Anda punya database yang kuat. Oke. Nah, terus media promosi untuk mendatangkan 30-40% klien yang di luar ring 1-3 km tersebut. Jadi memang, jadi misalnya nih Anda pegang properti Citraland. Karena Citraland itu kadang itu memang 60-70%, mungkin orang-orang yang tinggal di Surabaya Barat atau Citraland. Tetapi masih besar juga orang-orang yang di luar itu. Mungkin dia sekarang lagi tinggal di Kertajaya katakanlah, atau di Gayung Sari. Nah, dia pengen tinggal di Citraland. Nah, ada juga yang seperti gitu. Maka dari itu, media promosi yang cocok untuk 30-40% klien adalah yang pertama, itu koran. Koran itu masih efektif, ya kan? Terus portal properti. Jadi orang kadang orang Malang mau cari rumah di Citraland, mereka carinya portal properti, ya kan? Maka dari itu portal properti itu juga penting juga untuk Anda kuasai. Nah, setelah itu juga sosmed. Nah, jadi dari media promosi yang saya bilang itu semuanya adalah custom. Itu semuanya adalah diramu oleh Anda sendiri. Jadi nggak ada Anda istilahnya bilang, Pak, saya kalau promosi properti cuma pakai media A saja, nggak bisa. Anda harus pakai semuanya supaya Anda bisa dapatkan calon-calon klien yang memang Anda cari.